Shalom mempelai Kristus, berjumpa lagi dengan acara Kuasanya Tak Terbatas. Kenapa kami memberi nama Kuasanya Tak Terbatas? Karena memang Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus adalah Tuhan yang memiliki segala kuasa. Apa sih yang ditakutkan oleh manusia yang terbesar? Kematian, maut, saudara. Tetapi Yesus telah mengalahkan maut. Tidak ada kuasa yang lebih besar dari maut, dari kuasa Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu, apapun persoalan saudara, kuasa Tuhan sanggup menolong saudara. Di acara ini kita akan memuji, menyembah Tuhan, mendengar kesaksian tentang kuasa Tuhan dalam diri anak-anak Tuhan. Dan kita mendengar firman yang menguatkan dari kesaksian itu. Siapkan hati saudara dan mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami terus ada di dalam anugerah, dan kami ada di dalam kuasa Tuhan yang tak terbatas, yang senantiasa menolong kami. Dan biarlah pada malam hari ini, kami boleh menikmati kuasa Tuhan itu, yang membangkitkan iman kami, dan membuat kami hidup penuh ucapan syukur, dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Selamat menikmati kuasanya tak terbatas. Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk memuji menyembah Dia. Karena hanya Yesuslah yang layak ditinggikan. Haleluya. Mengadakan
ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk bisa menyembah Tuhan, meninggikan namanya. Haleluya. Kau sungguh indah rancangan-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Kau telah pelihara kami, oh Tuhan. Haleluya. Sungguh Allah yang ajaib, sungguh Allah yang setia, tak pernah tinggalkan kami. Ajar kami mengerti setiap rencana-Mu. Haleluya. Oh, Kau sungguh Allah yang baik, teramat baik dalam hidup kami. Ya Tuhan, berikanlah kepada setiap kami hikmat yang daripada-Mu, agar kami dapat mengerti setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu bagi hidup kami. Biarlah Tuhan, janji-Mu tergenapi akan hidup kami, dan kami percaya janji-Mu itu ya dan amin, Tuhan. Dan kiranya Tuhan, bukanlah kehendak kami, bukanlah rancangan kami yang jadi, tapi rencana-Mu, rancangan-Mu, dan kehendak-Mu Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Amin. Kami percaya Tuhan. Terima kasih. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar
Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Heni. Saat ini saya berdomisili di Bandar Lampung. Pada tahun 2000 sampai dengan 2007, saya tinggal di kota Salatiga untuk menempuh pendidikan SMA sampai dengan perguruan tinggi. Ketika saya tinggal di sana, saya bergereja di Gereja Betani Salatiga. Saya juga aktif melayani di bidang pujian, pelayanan radio, dan juga saya melayani ibadah remaja. Kali ini saya akan bersaksi mengenai perjalanan saya bersama dengan Tuhan, bagaimana Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya. Selepas dari Salatiga, saya melanjutkan studi ke Yogyakarta, lalu kemudian saya kembali ke Bandar Lampung. Ketika sampai di Bandar Lampung, ada informasi pekerjaan yang memang betul-betul saya inginkan sejak saya masih kuliah. Ini adalah pekerjaan yang saya anggap adalah pekerjaan yang terbaik saat itu. Ini adalah pekerjaan yang betul-betul saya inginkan. Keluarga saya pun juga support untuk saya bisa bekerja di tempat tersebut. Saya mempersiapkan diri dengan baik, saya belajar materi tesnya, saya berlatih fisik, dan saya betul-betul mempersiapkan mental saya untuk bisa menjalani tes dengan baik. Beberapa tahapan tes berhasil saya ikuti. Tapi kemudian ada satu bidang tes yang saya gagal. Saya tidak berhasil, saya mendapatkan jawaban tidak, saya ditolak. Saat itu tentu saja saya merasa kecewa. Dan saat seseorang merasa kecewa, tentu saja ia ingin mendapatkan dukungan dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ia ingin mendapatkan penghiburan, dia ingin mendapatkan support untuk bisa mencoba lagi di waktu yang akan datang. Tapi hal itu tidak saya dapatkan. Ketika saya kecewa, orang-orang di sekeliling saya juga lebih kecewa. Bahkan ada komentar yang mengatakan bahwa saya tidak sungguh-sungguh menyiapkan tes itu dengan baik, bahwa saya sengaja untuk tidak diterima di pekerjaan tersebut. Bahkan saya dikatakan bahwa saya tidak serius menjalani tes tersebut. Dan itu akhirnya membuat saya merasa lebih sedih. Saya kehilangan kepercayaan diri, saya merasa tidak kompeten, ditambah saya juga harus bergumul dengan kekecewaan yang saya rasakan dari respon orang-orang yang saya terima. Saat itu, rasanya sulit untuk bisa mengucap syukur. Tapi saya mau tetap percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, semuanya atas izin Tuhan. Dengan berjalannya waktu, kemudian saya menikah, saya memiliki anak, ada beberapa informasi pekerjaan yang saya dapatkan. Tapi ada satu pekerjaan yang menarik minat saya, yaitu untuk menjadi konselor di sekolah swasta yang ada di Bandar Lampung. Dan saya kemudian mencobanya. Ketika menjalani prosesnya, saya berdoa kepada Tuhan. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, jika ini memang kehendak-Mu, meskipun ini bukan pekerjaan yang saya inginkan pada awalnya, tapi saya mau belajar taat. Saya siap mengerjakan dengan yang terbaik. Saya siap untuk bertanggung jawab dalam pekerjaan ini. Tapi jika ini bukan kehendak-Mu, saya pun siap untuk mendapatkan jawaban tidak dari proses seleksi ini. Saya ikuti prosesnya, lalu ternyata saya diterima. Saya melayani di jenjang SMA dan saya bekerja harus menghandle siswa-siswi SMA yang sedang dalam tahap perkembangan remaja. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saya mengingat kondisi saya ketika saya dalam kondisi yang kecewa, saya di awal, saat ini kondisinya berbalik 180 derajat. Saat ini saya dalam kondisi yang baik. Puji Tuhan, Tuhan mempercayakan saya untuk masuk ke dalam beberapa promosi. Kalau saat ini Tuhan percayakan hal yang baik dalam kehidupan saya yakin dan saya percaya bahwa itu semua adalah rancangannya dalam kehidupan saya. Kita mungkin bisa gagal, kita mungkin bisa tidak berhasil,
Tapi satu hal yang pasti adalah bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. Bahwa Tuhan tidak pernah memberikan hal yang buruk untuk kita. Mungkin kita bisa ditolak, mungkin kita bisa tidak berhasil dalam suatu hal. Tapi ingat bahwa kita punya Allah yang besar. Bahwa kita punya Allah yang sanggup untuk melakukan hal yang hebat dalam kehidupan kita. Di situasi sulit dalam kehidupan kita, seringkali kita mengharapkan dukungan dari orang lain. Kita mengharapkan support dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Tapi pada kenyataannya belum tentu kita bisa mendapatkan hal itu. Pada kenyataannya bisa jadi justru orang-orang di sekeliling kita malah membuat kita lebih drop. Membuat kita rasanya lebih terpuruk. Karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, pada saat itu bisa jadi itu adalah situasi di mana Tuhan sedang kepengen berduaan dengan kita. Bahwa kita harus belajar bahwa satu-satunya penolong, satu-satunya sumber kekuatan dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Dan kita tidak perlu berlama-lama dalam kekecewaan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita terima bahwa itu adalah hal yang manusiawi, bahwa hal yang sangat wajar bahwa mungkin orang itu mengecewakan. Tapi satu hal yang pasti bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Lalu kemudian saya juga belajar untuk bisa percaya meskipun saya tidak melihat. Nah, seringkali Bapak Ibu yang ada di depan mata kita adalah hal yang suram, hal yang buruk. Kita tidak bisa melihat, mungkin secercah cahaya saja kita tidak bisa lihat. Rasanya yang di depan kita itu penolakan. Rasanya yang di depan kita itu seperti awan gelap. Kita tidak tahu masa depan kita seperti apa. Mungkin orang-orang bilang masa depan kita suram. Atau bahkan kita sendiri beranggapan bahwa masa depan kita suram. Kita nggak tahu lagi jalan mana yang mau kita tuju. Tapi satu hal yang kita perlu percaya, bahwa kita perlu percaya walaupun kita tidak melihat. Kita perlu percaya bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera. Kita hanya perlu berpegang pada janjinya di situasi-situasi sulit itu. Kuatkan hatimu dan teguhkanlah hatimu. Hal yang saya pelajari berikutnya adalah kita perlu menang dalam peperangan yang ada dalam pikiran kita sendiri. Nah, kita sering mendengar ya bahwa medan pertempuran yang sesungguhnya adalah pikiran kita sendiri. Kita seringkali bergejolak dalam pikiran negatif yang mengatakan bahwa diri kita tidak kompeten, bahwa kita tidak berharga, bahwa kita tidak mampu, bahwa kita tidak cukup hebat untuk melakukan hal itu, bahwa kita adalah loser, bahwa kita adalah orang yang kalah, bahwa kita adalah orang yang tidak layak. Mungkin itu yang ada dalam pikiran kita. Atau bisa jadi itu adalah komentar-komentar yang kita dengarkan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mendengarkan komentar-komentar negatif, kita mendapatkan komentar-komentar negatif, bahwa kita memiliki masa depan yang tidak bagus, bahwa kita memiliki masa depan yang suram. Bisa jadi itu adalah hal yang kita dengarkan dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Di situasi itu, yang bisa kita lakukan adalah mungkin kita perlu menutup telinga kita. Kita hanya perlu mendengarkan suara Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang diri kita? Apa yang firman Tuhan katakan tentang diri kita? Kita tahu bahwa kita adalah pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Bahwa kita adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Bahkan Ia menganggap kita adalah biji matanya. Wow, betapa berharganya kita. Nah, di situasi itu kita hanya perlu mengingat janji Tuhan. Bahwa rancangan Tuhan untuk kehidupan kita bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan yang penuh damai sejahtera, dan juga Tuhan akan memberikan keberhasilan untuk masa depan kita. Nah, di situasi itu kita hanya perlu terus berpengharapan dan memegang
apa kata firman Tuhan. Berpengharapan di masa yang sulit memang bukan hal yang mudah, tapi kita pasti mampu jika kita menjalaninya bersama dengan Tuhan. Jawaban doa yang kita dapatkan belum tentu ya, bisa jadi tidak, bisa jadi juga nanti. Tapi ketika kita mendapatkan jawaban tidak, kita perlu yakin dan perlu percaya bahwa jawaban tidak itu adalah sesuatu yang baik buat kita. Bahwa itu adalah hal yang indah buat kita. Walaupun kita belum tahu alasannya apa dari jawaban tidak tersebut. Nah, kalau saya mencoba kembali flashback dengan apa yang saya alami, saat ini Tuhan memberikan kepercayaan kepada saya harus melayani anak-anak remaja. Dan kemudian saya jadi teringat bahwa ketika di Salatiga, saya pun melayani persekutuan remaja. Ternyata Tuhan sudah melatih saya sejak dulu, Tuhan sudah mempersiapkan saya dan memperlengkapi saya untuk saya bisa mengerjakan tugas ini dengan baik. Bahwa sebetulnya Tuhan tidak gagal dalam rancangannya. Bahwa sebetulnya rancangan Tuhan itu terus berjalan dalam kehidupan kita. Mungkin kita diizinkan melewati situasi-situasi yang rasanya turun begitu ya, kegagalan. Mungkin kita tidak selalu melewati jalan-jalan yang sepertinya menanjak keberhasilan. Tapi tetap yakin dan percaya bahwa kita tetap berjalan dalam rancangannya Tuhan. Bahwa kita tetap berjalan dalam rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Saya pun juga teringat dengan apa yang gereja Betani Salatiga perlengkapi dalam kehidupan saya. Saya diajarkan untuk bisa taat pada otoritas, memberikan yang terbaik, memiliki hati hamba. Lalu kemudian saya juga diajarkan untuk mengerjakan segala sesuatu dengan memberikan yang terbaik, melakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan nilai-nilai itulah yang saya terapkan dalam pekerjaan saya saat ini. Karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, Tuhan berikan saya promosi-promosi dalam pekerjaan saya. Tuhan izinkan saya untuk saya boleh memperoleh prestasi sebagai Best Employee of the Year. Saya juga berhasil mendapatkan promosi sebagai guru teladan nomor 1. Itu semua bukan karena kehebatan saya sama sekali. Itu semua bukan karena kebaikan saya sama sekali. Tapi itu semua karena sungguh-sungguh anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan saya. Sehingga Tuhan boleh bawa saya dari satu kemenangan menuju kepada kemenangan. Nah, saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin Bapak Ibu sedang dalam pergumulan seperti yang saya alami saat itu. Mungkin Bapak Ibu sedang dalam kekecewaan, mungkin Bapak Ibu sedang dalam proses permasalahan yang sepertinya di depan itu gelap, tidak ada harapan, tidak ada keberhasilan. Mungkin jawaban doa yang Bapak Ibu terima saat ini adalah tidak. Atau bahkan masih harus menunggu jawabannya nanti. Saat ini, saya ingin memberikan semangat kepada Bapak Ibu. Mari tetap berpengharapan kepada Tuhan. Mari tetap berikan pujian, ucapan syukur, korban ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita tahu bersama bahwa korban ucapan syukur akan mendatangkan mukjizat dalam kehidupan kita. Tetap percaya janji Tuhan di masa-masa yang sulit, tetap mengucap syukur, dan juga ingat perkataan Tuhan, ingat janji Tuhan, ingat apa yang Tuhan katakan untuk masa depan Bapak Ibu Saudara. Bahwa yang Tuhan rancangkan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Roma 8 ayat 28 berkata bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, bagi kita yang terpanggil sesuai dengan kehendak Allah. Mari terus berjalan dalam kehendak Allah. Mari terus berpengharapan pada janjinya. Salam hormat saya dari Bandar Lampung untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom mempelai Kristus, baru saja kita melihat kesaksian saudari Heni bagaimana mengalami sebuah perubahan jalan kehidupan. Seringkali kita mendengar yang namanya kegagalan, atau bahkan kita mengalami banyak sekali kegagalan. Ketika orang mengalami kegagalan, tergantung bagaimana orang itu merespon. Apakah berhenti dengan kegagalan yang ada, atau kemudian bangkit. Satu tokoh yang terkenal yang bernama Thomas Alva Edison berapa kali mengalami kegagalan, tetapi di satu kali mengalami yang namanya titik keberhasilan. Mempelai Kristus, coba kita memikirkan seberapa banyak kita sudah mengalami yang namanya kegagalan. Atau seberapa banyak kita sudah mulai bangkit dari setiap kegagalan kita. Kalau kita mulai introspeksi kehidupan kita mulai melihat ke belakang sesaat, bagaimana kita berada sampai saat ini, tentu kita akan menemukan banyak sekali kegagalan-kegagalan kehidupan kita. Ketika kegagalan itu menjadi media pembelajaran yang terbaik untuk bangkit, maka kita akan bangkit dan menemukan titik keberhasilan. Karena setiap kegagalan pasti memiliki nilai yang berbeda dengan kegagalan yang lain. Tetapi keberhasilan menjadi kunci untuk kemudian melahirkan keberhasilan yang lain. Apa yang kita perlukan ketika kita mengalami kegagalan dalam kehidupan kita? Mungkin hari-hari ini ada yang mengalami kegagalan di dalam keluarga, kegagalan di dalam pernikahan, kegagalan di dalam mendidik anak, kegagalan di dalam usaha. Semua kegagalan itu bisa saja terjadi dan mendatangi setiap kita. Ketika kita fokus kepada kegagalan dan hanya melihat keberhasilan orang lain, maka kita sedang berhenti untuk melakukan hal yang terbaik. Apa yang perlu kita miliki untuk kita mencapai keberhasilan? Karena berbicara tentang keberhasilan itu sangat relatif. Setiap orang dapat mengukur keberhasilannya atau mengukur keberhasilan orang lain. Tetapi ketika kita melihat keberhasilan yang sesungguhnya, ketika kita mau berjalan dalam kehendak Tuhan, diperlukan yang namanya pengharapan. Apa sih pengharapan? Firman Tuhan berkata pengharapan itu seperti sauh yang kuat, seperti jangkar yang sudah dipertaruhkan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menyadari ada sauh, ada jangkar yang kuat, yang namanya pengharapan bagi jiwa kita, maka kebangkitan dalam hidup itu akan menjadi bagian yang berarti. Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah menyerah dengan kegagalan. Bangkit dengan satu harapan yang baru, sebab masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Masa depan yang penuh dengan gilang gemilang, masa depan yang penuh dengan harapan, menjadi bagian setiap orang percaya. Tidak sia-sia kita mengalami kegagalan, tapi hari ini bangkit, menuju kepada satu keberhasilan yang Tuhan sudah sediakan. Jangan lemah, jangan goyah, tetap perkuat iman, tapi jangan lupa, tetap di dalam pengharapan Kristus Yesus. Karena kasih Tuhan yang memampukan kita untuk tetap bertahan dalam iman, untuk terus menjalani menuju keberhasilan di dalam pengharapan. Terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Percayalah, masa depan yang luar biasa sudah menjadi bagian kehidupan kita. Tuhan tidak pernah gagal, tetapi kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terus maju, jangan mundur, jangan goyah, dan dapatkan keberhasilan bersama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh gagal, tapi kami mau bangkit di dalam iman pengharapan kami dalam Yesus Kristus, supaya kami menjadi pribadi yang berkemenangan. Materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi pemenang bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.